Halo semuanya, selamat datang di channel Coachku dengan gue Yoga. Eh, Setelah lama nggak upload video ya, akhirnya bisa upload video lagi. Kali ini gue mau ngebahas berita yang lagi rame di dunia software engineer. Berita apa sih itu? Tetap stay di video ini ya. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu tentang berita ini ya. Jadi nggak apa-apa di skip aja, tapi jangan lupa tinggalin komentar tentang pendapat teman-teman dari berita tersebut. Jadi berita ini datang dari salah satu container orchestration yaitu Kubernetes, yang mana dia udah nggak support lagi si Docker ini buat menjadi kontainernya. Nah ini artikelnya. Oh ya, berita ini tuh dari tanggal 3 Desember yang lalu ya. Jadi udah 1 hari yang lalu. Pertanyaan pertama dari berita ini yaitu kenapa Kubernetes udah nggak support lagi buat si Docker. Jawabannya di sini ada dua ya. Yang pertama itu Kubernetes sendiri ini kalau membutuhkan Docker itu dia nggak langsung berarti kayak connect ke Dockernya langsung gitu. Jadi ada sebuah service di mana yang menyambungkan dari Docker si Kubernetes ini. Namanya itu Docker Sim. Bisa dilihat di artikelnya ini. Nah, si Kubernetes ini sendiri itu udah nggak mau maintenance lagi Docker Sim ini. Kenapa? Karena menurut mereka ini, gua ngambil kata-kata dari website si Kubernetes ini sendiri. Mereka bilang maintaining Docker Sim has become a heavy burden on the Kubernetes maintainers. Jadi memaintain Docker Sim itu sangat sulit lah untuk si Kubernetes maintainer sendiri ini, karena kan Kubernetes ini dimaintain oleh komunitas aplikasi yang open source ya. Jadi butuh effort lah ibaratnya buat maintain si Docker Sim ini. Sedangkan Kubernetes sendiri ini udah punya CRI atau Container Runtime Interface yang gak harus ada service tambahannya kayak Docker Sim gitu. Jadinya yang ada dua tools lagi, yang dua tools ini itu dia bisa langsung connect terhubung ke ke Kubernetesnya. Selanjutnya alasan kedua itu coba kita lihat ke diagram si Dockernya sendiri ini, yang fokus ke yang garis merah aja ya. Jadi ada beberapa fitur yang ada di Docker yang sebenarnya Kubernetes ini udah punya gitu, udah di provide sama Kubernetes. Jadi sebenarnya si Docker ini nggak perlu punya fitur-fitur kayak gini gitu. Jadinya nggak bermanfaat juga di Docker. Nah itu yang menyebabkan makin banyak fitur di Dockernya. Jadi mereka takut kalau fitur-fitur tersebut tuh mengakibatkan security hole di kontainer itu. Oke, terus solusinya gimana nih bagi kita untuk ngatasin Docker ini udah nggak disupport lagi sama Kubernetes? Ada dua tools yang bisa kita pakai untuk gantiin Docker ya. Namanya Buildah dan Podman. Dua tools ini tuh benar-benar sama kayak Docker. Contoh kalau di Docker ada Dockeran, di Podman ada Podman Run, di Buildah juga ada, dan benar-benar mirip gitu. Jadi nggak masalah kita pakai dua tools ini. Nah sedangkan kalau udah masuk ke server Kubernetesnya, kita udah nggak bisa nih manfaatin Podman sama Buildah ini, karena di Kubernetes sendiri ini udah mainan container runtime. Ada dua tools yang bisa kita pakai di Kubernetesnya itu, yaitu Containerd atau CRI-O. Oke, finally. Jadi kesimpulannya gimana nih? Santai dulu, sebenarnya kita masih bisa pakai Docker di Kubernetes ya. Cuma ya gitu, ada log warningnya, dan emang kita disarankan buat ganti ke container runtime yang lain. Dan rencana dihapuskannya Docker sendiri dari Kubernetes ini itu baru Kubernetes ngasih info akhir tahun 2021 pada rilis ke 1.23. Jadi masih lama banget.
Oke, kalau pendapat gue sendiri tentang Docker udah nggak disupport sama Kubernetes ini, ya nggak apa-apa sih. Tuh masih ada ada penggantinya ini. Dan juga menurut gue, dan setelah gue baca-baca tadi, eh, kalau pakai kontainer D atau CRI-O itu mungkin bisa meningkatin performa ya, karena kan dia nggak ada service di antara kontainer runtime sama si Kubernetes-nya ini, jadi bisa langsung connect lah, ibaratnya jadi cepet gitu. Mungkin segitu aja ya informasi yang bisa gua kasih tahu di video ini. Gue juga penasaran nih gimana kelanjutannya si Docker sama Kubernetes ini. Apakah Docker akan melakukan negosiasi dengan Kubernetes dan akan melobi Kubernetes supaya mereka mau mensupport lagi? Kita tidak tahu. Kalau masih ada yang kurang dari gua, kalian bisa baca lengkap artikelnya di link tadi yang udah gua kasih tahu. Dan gue juga minta feedback nih dari kalian tentang video yang gue buat ini. Kalau kurang ya mohon maaf dah. Sampai jumpa di next video.